Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang KOS. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, maka Linux KOS akan menampilkan aplikasi welcome, di mana pada aplikasi welcome ada tools install KOS, guide, forum, documentation, donate, kemudian informasi password, ada informasi tentang KOS dan paket list. Selanjutnya, untuk memeriksa informasi sistem pada KOS, kita bisa gunakan terminal, di mana terminal yang ditanamkan secara default pada KOS yaitu bernama application Yakuake. Terminal Yakuake bisa ditampilkan hanya dengan menekan tombol F12 pada keyboard. Kita tekan F12 pada keyboard, maka akan tampil terminal Yakuake, yaitu terminal drop down. Pada layar terminal, untuk menampilkan informasi sistem, teman-teman bisa ketikkan lsb_release spasi -a, kemudian enter, maka akan tampil lsb version, distributor ID, description, release, dan yang terakhir code name. Selain menggunakan lsb release -a, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan menggunakan Neopets. Namun, pada KOS tidak menyertakan aplikasi Neopets. Oleh sebab itu, jika teman-teman menghendaki Neopets pada KOS, teman-teman bisa melakukan beberapa langkah untuk menginstal Neopets, seperti untuk update dulu, kemudian upgrade, baru install Neopets. Sekarang kita akan coba untuk menginstal Neopets, namun sebelumnya kita akan melakukan dulu proses update. Proses update pada KOS bisa menggunakan perintah sudo pacman -s yy kemudian enter. Maka sistem akan mencoba untuk update database repository pada server. Kemudian untuk proses upgrade bisa menggunakan perintah sudo pacman -s yu kemudian enter. Maka sistem akan mencoba untuk melakukan upgrade, di mana pada proses ini sistem akan menampilkan paket-paket yang direkomendasikan untuk dilakukan upgrade. Total size-nya kurang lebih 1 GB, total installnya kurang lebih 4,7 GB. Pada tahap ini, jika teman-teman melakukan proses upgrade pada live CD atau live USB, untuk menghemat waktu dan kuota internet, teman-teman bisa inputkan N. Namun, apabila teman-teman melakukan perintah upgrade pada PC yang sudah terinstall
KOS atau Linux yang berbasis Pacman, teman-teman bisa inputkan Y untuk mengupgrade sistem. Dikarenakan pada kesempatan kali ini saya melakukan menggunakan Live CD atau Live USB, maka saya akan inputkan N, kemudian Enter. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menginstal Neopets. Perintah standar untuk paket Pacman menginstal aplikasi tambahan yaitu sudo pacman -s neopets, kemudian enter. Namun dengan perintah tersebut Neopets target tidak ditemukan. Untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman bisa ketikkan sudo kcp -i kemudian neopets, kemudian enter. Maka akan diminta password. Masukkan password live, kemudian enter. Jika program tidak mau launching, teman-teman bisa ketikkan kembali sudo kcp -i neopets, kemudian enter. Atau teman-teman bisa ketikkan kcp -i neopets, kemudian enter. Ya, dengan perintah kcp -i neopets, proses dapat berjalan. Jika ada pertanyaan, do you want to edit packet builder? Teman-teman inputkan Y, kemudian enter. Pada tahap ini, teman-teman bisa ketikkan ALT dan G untuk binding paket. Teman-teman bisa tekan ALT dan G, kemudian teman-teman save dengan Ctrl dan S. Teman-teman save dengan Ctrl dan S. Kemudian teman-teman quit dengan Ctrl dan Q. Ctrl Q. Maka proses install Neopets berjalan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman inputkan Y, kemudian enter. Setelah proses install Neopets selesai, teman-teman bisa ketikkan Neopets, kemudian enter. Maka aplikasi Neopets akan menampilkan informasi sistem tentang KOS, di mana informasi sistem yang ditampilkan yaitu jenis OS-nya, kemudian informasi host, kemudian informasi kernel, kemudian informasi uptime, kemudian informasi paket, kemudian informasi shell, kemudian informasi resolution, kemudian informasi desktop environment, kemudian informasi window manager, kemudian informasi window manager themes, kemudian informasi themes, informasi icon, informasi terminal, yaitu menggunakan Yakuake, kemudian informasi CPU, kemudian informasi GPU, kemudian yang terakhir informasi memori. Selanjutnya, jika sebelumnya kita sudah mempraktekkan proses update, upgrade, dan install aplikasi pada layar terminal, pada layar terminal juga dapat digunakan untuk menghapus aplikasi,
yaitu dengan perintah sudo pacman -r cns diikuti nama paket yang akan dihapus, misalkan Neopets. Kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Maka aplikasi Neopets akan dihapus. Untuk mencobanya, teman-teman bisa ketikkan kembali Neopets. Kemudian enter. Maka Neopets tidak ditemukan. Selanjutnya, untuk install aplikasi atau menghapus aplikasi selain menggunakan terminal, pada KOS menyertakan aplikasi GUI untuk membantu teman-teman install dan menghapus aplikasi bernama Octovi. Teman-teman bisa kembali terlebih dahulu ke desktop dengan mengklik desktop. Pada desktop, teman-teman tekan Alt F2. Kemudian pada kolom pencarian, teman-teman bisa ketikkan Octovi. Maka teman-teman pilih Add or Remove Software. Teman-teman bisa klik Octovi. Kemudian tunggu Octovi membaca paket-paket yang tersedia. Setelah itu teman-teman bisa ketikkan paket yang akan teman-teman install pada kolom pencarian. Misalkan teman-teman akan menginstal Focuswriter. Setelah paket atau aplikasi muncul sesuai dengan pencarian pada kolom pencarian, teman-teman bisa klik kanan, kemudian install. Selanjutnya, teman-teman klik apply atau Ctrl Y. Kemudian konfirmasi dengan mengklik yes. Jika diminta password, teman-teman bisa inputkan live, maka proses instalasi paket sedang berjalan. Setelah keterangan finish, maka Focuswriter berhasil diinstal. Untuk mencobanya, teman-teman bisa klik terlebih dahulu di desktop, kemudian tekan Alt F2. Kemudian pada kolom pencarian aplikasi, teman-teman bisa ketikkan Focuswriter. Kemudian pada kategori application, teman-teman klik Focuswriter. Maka akan tampil aplikasi text editor bernama Focuswriter. Untuk keluar dari Focuswriter, teman-teman bisa tekan Ctrl Q. Jika ada pertanyaan save, karena teksnya tidak akan kita isi atau tidak akan kita simpan, kita pilih discard. Kita bisa close terlebih dahulu Octovi. Selanjutnya, untuk kebutuhan sehari-hari, kita butuh beberapa aplikasi seperti aplikasi text editor, aplikasi file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Aplikasi text editor yang ditanamkan pada KOS Linux yaitu KWrite. Teman-teman bisa klik di desktop, kemudian tekan Alt F2. Pada kolom pencarian, teman-teman bisa ketikkan
KWrite. Maka akan tampil list aplikasi KWrite Text Editor. Teman-teman bisa klik KWrite Text Editor tersebut. Maka akan muncul aplikasi KWrite, di mana KWrite yang ditanamkan pada KOS yaitu dengan versi 21.04.0. Selanjutnya, kita juga butuh file manager untuk mengakses file-file yang kita simpan pada PC kita. KOS Linux menyertakan aplikasi Dolphin untuk file manager. Teman-teman bisa akses di panel sebelah kanan Dolphin File Manager. Maka akan muncul aplikasi Dolphin. Selanjutnya, kita juga butuh aplikasi untuk berselancar di internet. Linux KOS menyertakan aplikasi untuk berselancar di internet bernama Falcon. Teman-teman bisa klik Falcon pada panel sebelah kanan. Maka akan terbuka aplikasi Falcon untuk berselancar di internet. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat daftar aplikasi yang secara default ditanamkan pada KOS, teman-teman bisa klik application menu, maka akan tampil aplikasi berdasarkan kategori, atau teman-teman bisa mencari dengan mengetikkan nama aplikasi pada kolom pencarian. Untuk berdasarkan kategori, yang pertama development, ada compare sampai Qt Linguist. Pada kategori education, ada kategori matematik sampai science. Kemudian pada games, ada card game, yaitu Cavetians. Kemudian pada kategori grafik, ada GUINView sampai Ocular. Pada kategori internet, ada Falcon sampai C-File. Kemudian pada kategori multimedia ada Elisa sampai SMTube. Pada kategori Office ada Focusrite sampai Ocular. Pada kategori setting ada Phantom Manager sampai Wacom Tablet Finder. Pada kategori sistem ada Calamares Installer sampai Yakuake. Pada kategori utility ada Arc sampai Vim. Kemudian ada bantuan dan kategori power session, yaitu ada lock sampai shutdown. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mencari lebih lanjut informasi tentang KOS, teman-teman bisa kunjungi ke website resmi KOS di kosx.us. Kemudian enter, maka teman-teman akan diarahkan ke website resmi dari KOS. Di sini mungkin teman-teman akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang KOS. Jika teman-teman ingin langsung mendownloadnya, teman-teman bisa klik download. Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman download KOS. Selanjutnya, jika teman-teman merasa apa yang ditanamkan pada KOS
telah bisa memenuhi kebutuhan teman-teman dalam beraktivitas sehari-hari dan teman-teman ingin menginstal KOS di PC teman-teman, teman-teman bisa buka aplikasi Welcome. Kemudian pada application Welcome, teman-teman bisa klik install KOS. Maka akan tampil aplikasi Calamares. Calamares adalah aplikasi berbentuk grafik user interface yang membantu teman-teman dalam melakukan instalasi Linux. Di sini Calamares yang disajikan yaitu dengan versi 3.2.40. Untuk tutorial bagaimana cara install KOS akan saya buat di video terpisah. Sekian video review tentang KOS. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.